berdoa terlebih dahulu ya. Boleh doa ambil. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu. Oke. Adelia Putri, adikku. Oke. Komala Samia, adik. Oke, berarti adik semua ya, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian pernah melihat tanaman yang tumbuh subur di halaman rumah kalian atau di taman atau di mana gitu? Pernah. Menurut kalian, tanaman bisa tumbuh subur dan hijau karena mendapatkan makanan dari mana ya kira-kira? Air. Oke, ada lagi? Matahari. Oke, bagus. Ada yang menjawab dari air, dari matahari, dari tanah. Memang benar, tumbuhan membutuhkan semua itu untuk membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan manusia dan hewan yang harus mencari makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Hari ini kita akan mempelajari pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya matahari. Kata foto berarti cahaya, sedangkan sintesis berarti menyusun atau membuat. Jadi fotosintesis dapat diartikan sebagai proses penyusunan makanan dengan bantuan cahaya. Proses ini umumnya terjadi pada daun karena daun mengandung klorofil atau zat hijau daun. Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis agar fotosintesis dapat berlangsung, tumbuhan memerlukan beberapa bahan penting, yaitu yang pertama air atau H2O. Air yang diserap oleh akar atau tumbuhan dari dalam tanah. Yang kedua ada karbon dioksida atau C2O. Karbon dioksida berasal dari udara di sekitar kita. Yang ketiga ada cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan. Dan yang keempat ada klorofil, adalah zat hijau daun yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Jika tumbuhan diletakkan di tempat yang gelap dalam waktu lama, apakah tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan baik? Enggak. Betul sekali. Tumbuhan akan kesulitan melakukan fotosintesis karena tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Adapun yang selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih proses fotosintesis itu. Langkah-langkahnya fotosintesis itu apa? Langkah-langkah fotosintesis adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama akan menyerap air dari tanah. Yang kedua air diangkut menuju daun melalui batang. Yang ketiga mengambil karbon dioksida dari udara. Yang keempat klorofil menangkap energi cahaya matahari. Dengan bantuan energi cahaya, air dan karbon dioksida diubah menjadi makanan berupa glukosa. Apa namanya? Glukosa. Pada saat yang sama, tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Secara sederhana, yang selanjutnya itu ada hasil fotosintesis. Dari proses fotosintesis, tumbuhan dapat menghasilkan dua hal penting. Salah satunya yaitu yang pertama glukosa. Glukosa adalah makanan yang digunakan tumbuhan untuk yang pertama tumbuh
yang kedua berkembang, yang ketiga membentuk buah dan bunga, dan yang keempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua oksigen. Oksigen dilepaskan ke udara dan sangat dibutuhkan oleh manusia serta hewan untuk bernapas. Bayangkan nih, jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, jumlah oksigen di bumi akan berkurang dan kehidupan akan tergantung. Bayangkan jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, jumlah oksigen di bumi akan berkurang dan kehidupan kita itu akan terganggu. Dan yang selanjutnya ada manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Fotosintesis memiliki manfaat yang sangat besar bagi makhluk hidup. Ada yang pertama, menyediakan makanan bagi tumbuhan. Fotosintesis membantu tumbuhan membuat makanan sendiri sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Yang ketiga, mengurangi karbon dioksida di udara. Tumbuhan menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer sehingga membantu menjaga kualitas udara. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan. Jika tidak ada tumbuhan, maka banyak makhluk hidup akan kesulitan mendapatkan makanan. Dan yang kelima, membantu menjaga lingkungan. Semakin banyak tumbuhan tumbuh, semakin baik kualitas udara yang kita hirup. Karena kita itu perlu menjaga dan menanam tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Oke, gua akan bertanya nih, sebutkan 4 bahan yang diperlukan dalam fotosintesis. Matahari. Oke, satu lagi. Air. Iya, benar. Air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Coba satu lagi deh. Apa hasil fotosintesis? Tumbuhan. Bisa? Benar. Berarti anjir belum lagi jawab tidak balik. Kira-kira pasti tahu. Iya, bisa. Itu belum ada oksigen. Coba ibu tanya satu lagi. Apa hasil fotosintesis itu? Ada glukosa dan oksigen. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Bahan yang diperlukan dalam fotosintesis adalah 1. Air, 2. Karbon dioksida, 3. Cahaya matahari, yang keempat klorofil. Hasil fotosintesis adalah glukosa sebagai makanan tumbuhan, oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen, menyediakan makanan bagi tumbuhan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen, menyediakan makanan bagi tumbuhan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Oke anak-anak, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.